Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana membuat struktur direktori sebuah web aplikasi, yaitu dengan mengkategorikan, mengelompokkan file-file ke dalam sebuah folder-folder sehingga mudah kita kelola di kemudian hari. Nah, kita sudah lakukan itu pada pembahasan sebelumnya dan hasilnya ialah seperti ini. Di sini kita ada 4 folder utama, yaitu kalau saya lihat dari folder ya, config yaitu berisi file-file konfigurasi, public yaitu berisi file-file statis yang akan, dan juga file-file yang langsung diakses oleh pengguna. File-file statis itu misalkan CSS, JavaScript, kemudian template yaitu berisi file-file yang berkaitan dengan tampilan dari web itu sendiri. Sedangkan yang terakhir src ialah file-file yang folder yang berisi file-file kelas-kelas yang digunakan di dalam aplikasi. Kelas-kelas sendiri kita ada model, yaitu model ialah suatu kelas yang merepresentasikan data. Pada tutorial kali ini saya akan membahas mengenai satu konsep tambahan, yaitu mengenai model view controller. Model view controller ialah suatu metode untuk memisahkan suatu aplikasi antara model, view, dan controller. Nah, kita sudah ada di sini di src ini model, yaitu suatu kelas yang mendefinisikan suatu data. Kita ada data dosen, kelas ini yang menghandle, data mahasiswa, kelas ini yang menghandle, dan data program studi. Kemudian kita juga sudah memisahkan sebenarnya template itu di sini semua. Jadi prinsipnya kita sudah mengikuti konsep dari MPC, model view controller. Mungkin yang bertanya controllernya di mana? Nah, controllernya itu yang kita pakai saat ini ialah yang ini, data mahasiswa.php dan latihan1.php. Nah, itu jadi seperti ini. Kalau misalkan saya akan jalankan dulu di sini, cara kerjanya seperti ini. Ketika saya akses data mahasiswa.php, kan muncul tampilan seperti ini. Ketika saya akses data mahasiswa.php yang ini, saya ingin mengambil data mahasiswa, kemudian di sini cara kerjanya adalah kita ambil dulu kelasnya yang merepresentasikan data mahasiswa, kemudian kita set data mahasiswa, kemudian kita tampilkan. Nah, konsep ini sebenarnya sudah menganut konsep MPC. Namun MPC yang kita anut ini masih bisa kita tingkatkan lagi. Nah, karena kita selain MPC, MPC di sini yang kita anut adalah M-nya itu modelnya sudah dalam bentuk kelas, view-nya itu adalah template, dan controllernya adalah file yang ada di public ini. Jadi kita ada dua controller, yaitu data mahasiswa.php dan latihan1.php. Ini konsepnya sama, ini modelnya, ini pemrosesannya, dan yang ini adalah tampilannya. Nah, kita akan tingkatkan lagi dengan menambahkan yang disebut sebagai front controller. Nah, apa itu front controller? Jadi di sini kita improve, ada MPC plus front controller. Sebelum kita bahas ini, data mahasiswa.php sama latihan 1.php ini adalah file PHP biasa. Untuk mengimplementasikan front controller, kita harus membuat, jadi ada controller, ada front controller. Nah, kita pindah kodenya ini ke dalam sebuah kelas. Kelas itu disebut sebagai controller.
Misalkan ini kan data mahasiswa, kita akan membuat kelas di suatu kelas di SRC ini. Kita buat folder dulu. Foldernya namanya controller. Nah, controller ialah suatu kelas, nanti di dalamnya berisi suatu kelas yang menghandle pemrosesan, segala pemrosesan. Kita akan di sini kita sudah membuat folder tadi namanya controller. Kita buat dulu filenya, yaitu misalkan mahasiswa controller.php. Kita buat suatu kelas ya, namanya kelas mahasiswa controller. Nah, jadi kita fokuskan kelas ini adalah kelas yang menghandle semua permintaan berkaitan dengan data-data mahasiswa. Nah, jadi yang berkaitan data mahasiswa di sini. Contoh ini adalah data mahasiswa adalah untuk menampilkan data mahasiswa. Sehingga kita bisa pindahkan kode ini ke sini. Jadi saya buat public function, misalkan data mahasiswa. Di sini kita akan pindahkan filenya semuanya, yang ini saja kita cut aja ya, supaya kita tahu sisanya yang mana. Kita pindahkan ke sini. Di sini perlu kelas program studi dan mahasiswa kita include di atasnya. Kita tentu rubah urutannya ya, karena kita lihat di sini model sama controller itu bersebelahan foldernya, sehingga kita cukup menulis seperti ini saja. Nah, sekarang kita sudah pindahkan yang berkaitan dengan mahasiswa, data mahasiswa. Kita buat satu kelas khusus untuk menangani data mahasiswa. Contoh menampilkan data mahasiswa, kita buatkan metode data mahasiswa. Kita cek dulu yang latihan 1. Latihan 1 itu berkaitan dengan anggaplah ini adalah lebih banyak kepada data dosen ya. Nah, kalau berkaitan dengan data dosen, kita bisa membuat lagi controller yang lain. Misalkan dosen controller.php. Nah, kita akan buat kelas dosen controller. Yang ini ya, saya akan cut dulu yang ini dari sini ke sini. Misalkan kita get public function data dosen, kita paste di sini. Nah, kita akan rubah di sini, tidak menampilkan data mahasiswa tapi hanya menampilkan data dosen. Ya, ini saya hapus, saya modifikasi ya. Jadi saya hapus yang berkaitan dengan mahasiswa. Jadi nanti di sini mahasiswa controller itu akan menangani data-data mahasiswa, misalkan menampilkan data mahasiswa, melakukan input, delete dan seterusnya. Proses-proses tersebut akan dilakukan oleh mahasiswa controller, sedangkan untuk dosen ada di sini. Dia perlu kelas dosen. Jadi ini sudah saya tidak perlukan lagi ya. Jadi saya sudah pindah tadi, saya hapus. Yang ini juga saya tidak perlukan, saya hanya perlukan data atau model dosen. Saya includekan di sini. Saya sesuaikan modelnya seperti itu. Nah, seperti ini. Kita sudah mindahin berkaitan dengan mahasiswa di dalam mahasiswa controller dan berkaitan dengan dosen di dosen controller. Seperti itu. Ini saya sesuaikan pathnya. Mungkin ada yang bingung kenapa titik-titik duanya ada 2 kali. Karena seperti ini. Saya akan tampilkan di sini strukturnya. Nah, kita lihat ini controller dosen
controller.php. Dosen controller.php ingin menampilkan data dosen. Data dosennya ada di sini. Sehingga untuk mengambil tampil dosen.php ke sini, atau sebaliknya supaya dosen controller bisa mengakses ini, maka dia harus keluar dari foldernya ini ke sini, makanya ada titiknya 2. Kemudian dia keluar ke sini, titik-titik lagi. Nah, ini. Kemudian ke template, folder template, makanya di sini ada folder template. Nah, baru ke tampil dosen.php seperti itu. Nah, itu juga berlaku dengan yang ini. Mahasiswa controller. Kenapa titiknya dua kali? Karena itu. Ini kan mahasiswa controller ada di sini. Dia mau untuk menuju yang ini, dia harus keluar folder satu kali, makanya titik 2-nya ini. Ini artinya keluar, pindah ke folder yang di atasnya, pindah lagi ke folder atasnya, kemudian masuk ke folder template dan tampil mahasiswa ps.php. Seperti itu. Kita sudah melakukan perubahan, membuat 2 buah controller, yaitu dosen controller.php dan mahasiswa controller.php, di mana programnya kita pindahkan yang sebelumnya dari sini data mahasiswa.php dan latihan mahasiswa.php. Jadi yang ini dua-duanya kosong. Jadi kalau kita kosong, lihatkan di sini kosong. Nah, kalau kosong bagaimana caranya untuk menampilkan? Nah, data mahasiswa.php ini untuk menampilkan data mahasiswa kita cukup membuat objek. Misalkan mahasiswa controller.php. Sorry. Kita include dulu. Kita akan include dosen controller. Kita include, maka seperti ini, kita masuk ke src, kemudian controller, kemudian dosen controller. Kemudian kita membuat objek dari dosen controller. Dosen controller sama dengan new dosen controller. Perhatikan ini. Saya refresh dulu. Di sini kita pastikan tidak ada error. Oke, nggak ada error. Nah, sekarang saya ingin menampilkan data dosen. Jadi dosen controller data dosen. Refresh. Oke, berhasil ya. Nah, kita lihat, perhatikan kode ini sangat pendek sekali dan sangat jelas. Jadi kalau orang, oh sorry, ini bukan data dosen ya, ini harusnya data mahasiswa bukan data dosen. Saya perbaiki dulu data mahasiswa ya. Jadi yang kita inginkan adalah tampil data mahasiswa controller. Nah, di sini data mahasiswa. Kita refresh, oke. Nah, oke, berhasil, kita sudah menampilkan data mahasiswa. Hasilnya sama seperti yang tadi, cuman kita lakukan dengan lebih baik ya. Kita lihat di sini, kita ingin menampilkan data mahasiswa seperti ini. Nah, apa yang terjadi ketika kita akses data mahasiswa.php yang ini, maka dia di sini akan memanggil controller mahasiswa controller.php, kemudian kita buat objeknya di sini. Nah, ketika kita membuat objek seperti ini, kita dapat dosen controller. Kita tampilkan data mahasiswa. Kita akses ke data mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, di data mahasiswa ini dia memerlukan model program studi, memerlukan model mahasiswa, maka dia include di sini, kemudian menggunakan itu. Kemudian terakhir ditampilkan. Yang menampilkan adalah template. Nah, prosesnya itu kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Nah, controller tadi ketika ada yang perlu misalkan data mahasiswa, maka yang handle adalah controller. Controller itu lihat data mahasiswa itu memerlukan model mahasiswa, maka dia memerlukan tampilan, maka diambil tampilan, kemudian dikasih lagi atau dikembalikan lagi ke user dalam bentuk tampilan utuh seperti ini. Nah, dengan menggunakan skema seperti ini, pertama kode kita lebih mudah dibaca ya.
Kemudian kita bisa menggunakan komponen-komponen yang ada untuk program selanjutnya. Ya, jadi seperti ini. Jadi di sini kita sudah mengikuti yang namanya MPC Model View Controller, di mana kalau kita lihat dari struktur directory kita, controller ada di sini, model ada di sini, kemudian tampilannya ada di sini. Kita pisah-pisah. Nah, kita pisah-pisah ini juga punya manfaat ya. Misalnya di bagian template, kalau kita ngubah template kita, tampilannya misalkan menggunakan Bootstrap atau menggunakan template-template yang lain, kita nggak perlu merubah kode kita. Yang kita rubah hanyalah tampilan saja. Bayangkan kalau kita tidak melakukan seperti ini, maka banyak sekali yang perlu dirubah. Dan ketika kita merubah, ada kemungkinan untuk error. Nah, dengan menggunakan teknik pemisahan-pemisahan seperti ini, kita bisa meminimalisir error itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita mau ke data mahasiswa seperti ini, dia akan memanggil mahasiswa controller. Kalau kita ke cari data dosen, jadi latihan 1.php. Oh, masih kosong ya. Kita belum rubah di sini. Sama seperti ini tadi, kalau kita mau data dosen, nah saya akan copy paste di sini supaya cepat. Maka kita perlu yang namanya eh, dosen controller. Dari dosen controller kita kita belum rubah tadi di sini apa namanya variabelnya controller. Mahasiswa controller. Nah, di sini dosen controller yang ini menjadi dosen controller dan ini adalah metode. Metodenya apa? Kalau bingung kita lihat. Metodenya adalah data dosen. Nah, kita lihat di web browser, kita refresh, tampil. Kalau kita mau lihat data mahasiswa, tampil. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah terapkan yaitu model view controller ya. Kita akan contohkan satu lagi. Contoh mahasiswa controller. Ini kita punya metode namanya data mahasiswa untuk menampilkan data mahasiswa yang ini. Bagaimana kalau misalkan saya punya mahasiswa lain, misalkan mahasiswa tugas akhir misalkan, kita bisa buat metode di sini. Mahasiswa tugas akhir. Misalnya kita punya daftar mahasiswa yang mengikuti tugas akhir. Saya copy aja di sini ya supaya cepat mungkin. Saya punya mahasiswa tugas akhir program studi informatika. Namanya adalah Ali, Dina dan Santo ya. Jadi ini Ali Mudin mungkin, Dina Diana, misalkan. Nah, kemudian saya ingin menampilkan mahasiswa itu. Jadi saya punya mahasiswa, listnya seperti ini. Saya ingin menampilkan dia. Jadi kita cukup membuat ini data mahasiswa sama dengan misalkan ada datanya itu adalah Ali tadi ya, Dina dan Anto. Nah, kita jadikan array ya. Kemudian kita tampilkan. Nah, kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Daripada kita buat baru, mending kita gunakan template yang sudah ada. Mahasiswa tugas akhir. Di sini tadi data mahasiswa itu menampilkan data mahasiswa saja. Bagaimana kalau saya mau menampilkan data mahasiswa tugas akhir? Saya cukup buat ini mahasiswa controller mahasiswa tugas akhir. Kalau kita simpan ini, kita refresh, lihat hasil di bawahnya. Saya pikir ini cukup keren. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan data mahasiswa yang tugas akhir saja?
Kalau ini kan kita gabung. Kita bisa buat suatu file lagi di public. Misalkan di sini mahasiswa ta.php. Saya copy ini, kodenya sama aja soalnya. Cuma di sini hanya data mahasiswa, yang ini juga hanya data mahasiswa tugas akhir. Kalau data mahasiswa begini, tapi kalau mahasiswa TA tugas akhir seperti ini datanya. Nah, jadi kita lihat kita lihat fungsinya dari controller seperti itu. Jadi yang berkaitan atau yang mengelola data-data mahasiswa itu adalah mahasiswa controller. Ketika dia berkaitan dengan data, dia perlu model, maka dia bisa include model. Dia loading itu model. Dia memerlukan program studi, dia loading program studi dan seterusnya. Dan mahasiswa ini ketika digunakan, kelas mahasiswa ini ketika digunakan di tempat lain, itu tinggal di loading saja. Jadi kita menerapkan konsep reusability, yaitu dapat digunakan kembali. Oke, di bagian depan tadi, di bagian public ya, kita tadi sudah membuat ada 3. Jadi data mahasiswa.php, latihan1.php, dan mahasiswa th.php untuk menampilkan data-data. Ini mahasiswa TA, ini dosen, dan ini data mahasiswa secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah MPC, kita sudah membuat MPC, kita masuk ke konsep selanjutnya, yaitu prompt controller. Apa itu prompt controller? Atau kita sebut juga lebih sederhananya adalah router ya. Router. Prompt controller atau lebih tepatnya mungkin istilah yang kita gunakan adalah router. Maksudnya apa? Seperti ini. Kalau saya akses mahasiswa TA, saya akan klik ini mahasiswa ta.php. Kalau saya mau nampilkan data mahasiswa, saya data mahasiswa.php dan segala macam. Jadi satu halaman satu buah file. Nah, satu halaman satu buah file. Ketika kita mau membuat halaman baru, kita membuat file baru di dalam public. Padahal isinya di dalam public ini itu sangat sederhana. Dia hanya pertama membuat sebuah objek, kemudian dari membuat objek itu dia mengakses metodenya. Contoh yang ini sama mirip sekali. Yang ini membuat objek, kemudian mengakses metode data mahasiswa. Ini sama, hanya mengakses metode yang berbeda. Kita bisa ringkas ini menjadi hanya satu buah file. Nah, satu buah file yang disebut sebagai, mungkin nanti filenya namanya index. Cuman idenya seperti ini, kita ada namanya router. Kita sebut sebagai router. Apa itu router? Mungkin di jaringan itu lebih kenal ya, namanya router. Router itu membagi arah gitu ya. Nah, router itu adalah seperti ini. Ketika nanti misalkan ada yang ingin mengakses data mahasiswa, maka dia akan mengarahkan ke controller mahasiswa. Ketika ada yang ingin menampilkan data dosen, maka dia mengarahkan ke controller dosen. Jadi intinya itu, dia hanya mengarahkan ke controller. Jadi router itu hanya mengarahkan ke controller dengan metode yang tepat. Jadi mungkin lebih sederhananya kita akan gabung ketiga buah file ini menjadi satu buah file. Jadi ini ada 3, kita buat file baru yang namanya index ya, index.php. Kosong. Nah, dengan menggunakan index.php tadi, kalau kita lihat di sini kita kosongkan, maka dia langsung ke index.php. Bagaimana kalau saya ingin menampilkan data mahasiswa? Kita nanti kasih seperti ini. Halaman
sama dengan data mahasiswa. Nah, linknya seperti itu. Kalau kita ingin menampilkan data dosen. Kira-kira seperti itu. Bagaimana caranya? Kita akan gabung ini. Saya akan pertama-tama di sini halaman. Kita akan ambil halaman yang diinginkan. Kita ambil yang ini, halaman. Halaman apa sih gitu ya? Kalau halamannya ada, tapi halaman ini kan kadang-kadang ada, kadang tidak ada. Maksudnya gini, kadang-kadang kan hanya seperti ini. Nah, itu error. Halaman utamanya apa? Halaman dosen. Misalkan seperti itu. Nah, jadi iset itu ngecek apakah link halaman itu ada. Kalau misalkan ada, maka ambil link halaman itu. Kalau tidak ada, defaultnya seperti ini. Kita pakai switch cache. Sebelumnya kita include dulu controller yang diperlukan di sini. Saya ada 2 controller sehingga saya akan membuat 2 buah controller. Saya loading 2 buah controller di sini. Ini saya ganti menjadi halaman. Ada 2 buah controller dan ada 2 buah objek, yaitu mahasiswa controller sama dengan new mahasiswa controller. Kemudian ada namanya dosen controller. Dosen controller. Kalau halamannya adalah data mahasiswa, maka kita tinggal buat seperti ini. Mahasiswa data mahasiswa. Ingat bagian switch cache ya. Kita buat cache yang selanjutnya. Cache. Jika datanya yang diperlukan adalah mahasiswa TA, maka kita tampilkan mahasiswa controller akses mahasiswa tugas akhir. Break, jangan lupa. Nah, oke. Halaman depannya yang mana? Halaman depannya saya ingin itu adalah datanya dosen. Jadi kita lihat di sini data dosen. Nah, perhatikan. Oh, ada yang error 14. Oh, di sini lupa titik koma. Data dosen. Jadi kalau ini halaman utamanya adalah data dosen. Bagaimana kalau saya ingin datanya mahasiswa? Nah, seperti itu. Kalau mahasiswa tugas akhir TA. Seperti itu. Jadi, kita lihat bahwa satu file ini itu bisa mengakses semua controller. Dan itu disebut sebagai router. Kalau misalkan ada halaman yang lain, kita tinggal buat cache, dan seterusnya. Nah, jadi ini lebih simpel lagi, mesederhanakan program kita. Program yang sederhana ialah program yang baik karena ketika kita ingin kembangkan, maka itu lebih mudah kita kembangkan. Nah, kalau ada controller baru ya kita bisa tambahkan di sini, kita buat objeknya di sini, nanti kita letakkan di sini. Jadi sederhananya seperti ini, kita bisa improve lagi menjadi yang lebih baik. Oke, saya pikir cukup. Pada video ini kita sudah menerapkan konsep yaitu MPC, model view controller, di mana kita memisahkan antara model itu berkaitan dengan deskripsi data, view itu tampilan, dan kita yang terakhir adalah membuat controller. Kemudian dari membuat controller kita mendemonstrasikan tadi bagaimana kita memindahkan semua proses ke dalam controller. Jadi controllernya seperti ini. Ada 2 buah controller. Kemudian ketika orang akses, dia akses melalui 1 buah file saja, yaitu yang ini. Ini kadang-kadang juga disebut sebagai router. Nah, ini kita buat router ini manual. Nah, pada tutorial selanjutnya
kita akan membuat router otomatis kita menggunakan paket pihak ketiga supaya lebih canggih lagi. Nah, saya pikir cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.